Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, kita akan kembali lagi belajar TA Portal. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke instruksi ya. Instruksi yang ada di TA Portal. Sama seperti tutorial sebelumnya waktu kita belajar CX Programmer kan kita berawal dari basic-basicnya dulu nih. Ya, timer, counter dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kita akan sama belajar juga di tiap portal ini. Kita juga akan belajar dari basic instruksinya. Untuk hari ini kita mulai belajar timer seperti itu. Already exist, oh sudah ada. Dari timer training, buat aja file baru. Nah, setelah dia muncul seperti ini, kita ke project view aja biar lebih mudah menurut saya. Kalau teman-teman ya silakan pilih di portal view atau project view. Oke, kita tambahkan PLC nya dulu. Terserah teman-teman pakai apa, sesuai dengan PLC yang teman-teman gunakan. Misalnya saya pakai yang 1500 nih, tambahkan saja. Bisa klik 2 kali di sini, bisa drag and drop dari sini ke sini. Terus hati-hati, jangan lupa ketika teman-teman menambahkan PLC, perhatikan serial numbernya ini sama versinya. Itu harus sama dengan PLC yang teman-teman gunakan. Karena beda versi, misalkan 1,5, teman-teman setting 1,4, itu sudah error. Jadi komunikasi antara komputer dan PLC tidak akan bisa terhubung seperti itu. Sabar ya, cukup lelet. Ya kurang lebih sih fungsi timer sama seperti timer pada umumnya. Buat delay waktu itu bisa buat on delay atau off delay sesuai yang teman-teman inginkan kayak gitu. Intinya sama, dia delay waktu kayak gitu. Cuma mungkin perbedaannya ya cara penulisannya atau tipe-tipe data seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk. Di sini ada main. Kalau di Omron ini namanya section. Kita masuk ke main ya. Ini buat penulisan ladder diagramnya seperti itu. Nah, kita minimize ke atas yang local variable tadi. Kemudian di sini ada beberapa nih, ada basic instruction, ada extend instruction, ada technology, ada communication, ada optional package. Kita pilih ke basic instruction. Di sini ada terpisahnya, ada bit logic, timer, counter, comparator, math function dan seterusnya seperti itu. Kita sekarang akan belajar timer. Lah, ini ada lagi nih. Udah di sini ada banyak timer, di bawahnya ada lagi. Nah, bedanya apa? Kalau timer di atas ini dia membutuhkan data block. Apa itu data block? Kita bahas di pembahasan advance, karena sekarang kita akan baca dari basic seperti di Omron kemarin. Yaitu ini kita lupakan dulu yang di atas, kita akan bahas yang di bawah. Ada beberapa ini, ada start push timer, start extend timer, ada start on delay, ada start retentive, start off delay. Nah, kita pakai yang secara umum aja. Ini ada start on delay timer, yaitu SD. Bisa drag and drop ke sini kayak gini. Nah, langsung keluar SD. Ataupun bisa instruction. Kalau di Omron ini shift F5. Shift F5 kemudian ketik saja SD. Nah, instruction sudah, enter 2 kali. Nah, kemudian untuk di atas ini adalah penulisan untuk alamatnya, misalkan T1, ketik saja T1. Nah, dia sudah ada kayak itu. Kemudian di bawah ini adalah value dari timer 1 ini mau berapa detik sih kayak gitu. Misalkan 5S, ketik saja 5S. Lah, bedanya sama di Omron apa? Kalau di Omron kan kita pakai data BCD gitu ya. Jadi dia 1/10. Jadi 1 detik itu sama dengan 10 BCD. Jadi crash 10 itu sama dengan 1 detik kalau di Omron penulisannya kayak gitu. Kalau di Siemens cukup teman-teman ketik angka misalkan 5 tinggal tambah S, maka dia jadi 5 detik.
misalkan teman-teman mau 100 terus kasih ms, berarti dia 100 mili detik. 500 ms berarti dia 500 mili detik, atau sama dengan 0,5 s juga bisa kayak gitu. Jadi sama-sama 0,5 detik tapi penulisannya berbeda seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian untuk input kita harus ketik, jangan lupa ya, kasih i dulu, baru ketik channel berapa, kasih titik, kemudian bit berapa, misalkan bit 5. Nah, jadi ini adalah inputnya untuk menghidupkan timer channel 0 bit 5 seperti itu. Nah, enaknya apa kalau di Siemens? Lah, teman-teman bisa langsung ke sampingnya nih, misalkan T1 kayak gini. Kalau di Omron kan nggak bisa, dia error. Jadi kalau di Siemens sekuensialnya itu bisa panjang sekali kayak gitu. Dan kita buat kontak timernya di sampingnya, kemudian kita buat coilnya misalkan kan kalau di Omron kan misalkan langsung ya channel 100 bit 00 kayak gitu. Kalau ini dia kalau input I, kalau output dia pakai key queen, misalkan key 0.0. Nah, kalau di Omron kan nggak ada bedanya tuh, ketika teman-teman kasih 0 ya sesuai settingan, dia gunakan input atau output sesuai settingan teman-teman kayak gitu. Kalau di sini dia sama-sama channel 0 tapi dia bisa dibedakan karena dia memakai huruf kayak gitu. Misalkan ini tag 3-nya, kalau mau rename tag, klik di sininya, di coilnya, kemudian shift R, Ctrl Shift T. Nah, ini rename tag namanya. Jadi kalau teman-teman pakai simbol di Omron, maka ini namanya tag kayak gitu. Misalkan ini ganti lampu on. Lah, dia lampu on kayak gitu. Kalau di sini kita buat kontak lagi lampu on, lah dia sudah bisa, tidak perlu mengetik key 0.0 kayak gitu. Oke, langsung saja kita simulasikan ya biar mengerti ya. Seharusnya sudah mengerti sih, fungsinya sama kok buat delay waktu. Oke. Nah, ini ada panel, kalau di PLC ini panel PLC nya ya, dia run, stop, atau MRS, memory reset. Terus ini indikatornya, dia run atau stop. Kalau run hijau, stop kuning, error merah, maintenance juga kuning. Ini bahkan panel yang ada di PLC kayak gitu. SD ya, kalau on delay itu pakai SD, kalau off delay pakai SF. Ya intinya sama buat delay waktu, tapi ya itu penggunaannya aja yang berbeda-beda. Sabar. Need a long time lah, dia akan keluar seperti ini. Kalau di Omron kan enggak, ketika teman-teman online Ctrl Shift V gitu ya, simulasi langsung keluar kayak arusnya gitu ya di laddernya ya. Kalau ini di Siemens enggak, dia keluar jendela baru seperti ini, seperti kita mau download ke PLC nya, ibaratkan kayak gitu. Nah, ini kita pakai apa, kan kita pakai Profinet ya, jadi PN garis miring IE. Terus di sini pakai apa, PLC SIM 1200 atau 1500. Kita pakai PLC SIM aja untuk PG-nya. PG apa? Insya Allah sudah saya jelaskan di pengenalan TIE. Kalau belum nonton silahkan nonton dulu di pengenalan TIE portal. Terus ini adalah connection to interface subnet. Kan kalau pakai Ethernet kan dia nyolok kemana aja tuh. Dia pakai connectionnya pakai X1 atau X2
Nah, misalkan kita nggak tahu, kita coba ke try all interface saja, dia akan mendeteksi dengan sendirinya selama dia masih terhubung kayak gitu. What? Gak ada yang terhubung kan, kita pakai X1 aja deh. Select all compatible device to reach all compatible device. Gak ada yang compatible. Nah ini ada, kita pakai, kalau misalkan nggak keluar ya ganti aja PG nya atau ini interface nya biar dia detek sendiri kayak gitu ya. Kan kita pakai yang 0. Oke, yes. Nah ini ibaratkan ini lagi transfer ke PLC gitu ya. Jadi simulasi pun kalau di Siemens dia ibaratkan ada proses transfer ke PLC kayak gitu, gak semerta-merta langsung online kayak gitu. Oke, kita load saja. Ntar ada warning, kalau teman-teman mau belajar lebih detail silahkan dibaca gitu ya. Kalau ada warning kayak gitu tadi, jangan mentang-mentang langsung di next text aja gitu. Oke, finish. Nah ini kan belum keluar nih. Klik kacamata ini, monitoring on off ini, kacamata sama tanda parah hijau ini. Dia ntar akan keluar kayak arusnya gitu di sini. Nah ini oke, misalkan kalau force on, dia itu di sini tuh lah ini loh, modify to 1 atau logic 1, control F2, modify to 0, control F3. Berarti kalau control F2 itu artinya kita tekan tek control F2. Kok nggak bisa? Oh, saya lupa. Kalau di Siemens, kalau alamat I/O asli dia tidak bisa di force. Dia yang bisa di force adalah alamat internal memorinya kayak gitu. Jadi kita offline dulu. Misalkan ini kita ganti memori internal ya. Kalau teman-teman kan kalau di Omron kan ada W, H, R atau dan sebagainya macam lah ya. Kita pakai M kalau di Siemens, M0.0. M channel 0, bit 0, tinggal transfer lagi, Ctrl T. Lupa saya transfer itu apa. Versi upload nih, download to device. Oke. Nah, sudah ke download, baru kita monitoring lagi. Karena kontrol F2, nah baru dia bisa hubung nih. Nah karena 0,5 detik terlalu cepat, kita ganti 10 second, 10s. Transfer lagi. Transfer apa ya, lupa saya shortcutnya. Nah kita putus dulu, kontrol 3, kita tekan lagi kontrol 2. Nah ini dia ngitung nih 8s berapa, 7s berapa gitu. Setelah dia 10 detik baru lampu on. Nah kayak gitu. Oke, kita mode. Nah ini untuk on delay, ada juga off delay, teman-teman bisa pakai SF. Nah intinya sama, ini alamat, ini value nya, terus start retentive, ini alamat value nya ya, ininya sama lah, alamat sama value nya. Kalau teman-teman mau ini fungsinya buat apa, tinggal ini baca di manual book di information system, ada semua kalau teman-teman mau baca lah. Ini fungsinya ini. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada requestan atau yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau memang perlu dijawab akan saya jawab. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya belum bisa jawab, saya akan belajar dulu baru nanti sharing lagi, seperti itu.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga teman-teman makin pintar setelah menonton video saya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.